Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiani, NPM 2578238. Di video yang sekali ini saya akan presentasikan modul 10, yaitu Basic Router Configuration. Oke, di sini langsung aja kita ke 10.1, yaitu Configure Initial Router Setting. Jadi di sini ada langkah-langkah konfigurasi router dasar. Nah, di sini ada hostname. Jadi di sini kita mengkonfigurasi nama perangkat, kemudian di sini enable secret password, ya dimana kita membuat mode accept itu aman. Kemudian di sini ada line console, password, kemudian login, kemudian di sini mengakses telnet atau SSH jarak jauh secara aman menggunakan perintah line VTY, masukkan password, kemudian kita login. Kemudian secure all password, kita amankan semua kata sandi yang ada di dalam file konfigurasi menggunakan perintah banner mode delimiter message delimiter. Kemudian provide legal notification, jadi kita memberikan sebuah pemberitahuan gitu. Yang memberikan mengamankan semua kata sandi itu menggunakan service password encryption. Nah, kalau yang banner mode delimiter message delimiter ini dia memberikan pemberitahuan gitu. Kemudian save the konfigurasi, jadi kita menyimpan konfigurasi yang udah kita jalankan tadi menggunakan perintah copy running script config startup script config gitu. Nah, di sini 10.1.2 itu basic router configuration example. Jadi dalam contoh ini, router 1 pada diagram topologi ini akan dikonfigurasi dengan pengaturan. Nah, di sini untuk mengkonfigurasi nama perangkat untuk router 1 menggunakan perintah berikut. Nah, enable. Jadi enable ini mengaktifkan, ya kan? Si enable ini mengaktifkan, kemudian configure terminal. Configure terminal, kemudian kita memberikan nama yaitu R1. Our router access should be secure, privileged, exec mode provides the user with complete. Jadi semua akses router harus diamankan. Mode exec mengamankan mode exec istimewa dan mode exec pengguna. Jadi mengaktifkan akses jarak jauh telnet dan SSH serta menginskripsi semua kata sandi. Nah, ini perintahnya. The legal notification warns user that the device should only be accessed by permitted users. If the previous command, jadi jika perintah-perintah sebelumnya itu udah dikonfigurasi dan tiba-tiba si router kehilangan daya, semua perintah yang dikonfigurasi akan hilang karena alasannya penting untuk menyimpan si konfigurasi. Jadi perintahnya itu ini copy running config startup config, jadi dia itu gunanya untuk menyimpan hasil pekerjaan kita. Jadi kalau tiba-tiba ini lost power atau ya tiba-tiba kehilangan daya, nah untuk menyimpannya tuh kita menggunakan perintah ini gitu. Nah, kemudian sintak
pemeriksaan sintak. Jadi di sini use the syntax checker to practice configuring the initial setting on a router. Jadi untuk memeriksa sintaks ini untuk berlatih mengkonfigurasi pengaturan pada router. Konfigur the device name, mengkonfigurasi nama perangkat, secure the privilege, amankan mode exec, amankan dan aktifkan SSH dan telnet, amankan semua kata sandi, kemudian berikan perintah. Ini perintahnya. Nah, nanti bisa dijalani nih di terminal. Pakai tracer. Lanjut ke configure interface. Di sini configure router interface. Jadi pada tahap ini router kita tuh udah punya konfigurasi dasar nih. Have their basic configuration. Jadi udah punya konfigurasi dasar. Jadi langkah selanjutnya kita bakal mengkonfigurasi interface router. Hal ini karena si router itu nggak dapat dijangkau oleh perangkat akhir sampai antarmuka tuh sampai si interface tuh dikonfigurasi gitu. Jadi terdapat banyak jenis interface yang tersedia pada si router Cisco untuk pakai tracer. Nih di sini dia menggunakan misalnya contohnya Cisco ISR 4321. Ini router dilengkapi dengan gigabit Ethernet ini ya, dan nomor-nomornya juga. The task to configuration a router interface is very similar to a management SVI on a switch, especially it includes issuing the following command. Jadi tugas mengkonfigurasi si interface router sangat mirip dengan SVI management pada switch. Secara spesifik ini mencakup menjalankan perintah-perintah berikut. Jadi di sini ada catatan when a router interface is enable information message show be display configuration confirming the enabling. Jadi saat interface router diaktifkan, pesan informasi akan ditampilkan untuk mengkonfigurasi bahwa tautan itu udah dikirim. Kemudian contoh konfigurasi interface ini. Example. Jadi di sini interface yang terhubung langsung dengan router 1 dalam diagram topologi akan diaktifkan. Untuk mengaktifkan interface router 1 menggunakan perintah ini. Enable configure terminal. Nah, di sini ada note atau catatan. Notice the information message information use that G00 and G001 are enabled. Jadi harus memperhatikan pesan informasi yang memberitahukan bahwa si G00 itu diaktifkan gitu. Kemudian verify interface configuration. Jadi terdapat beberapa perintah di sini yang dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Perintah yang paling berguna adalah show IP. Jadi show IP ini untuk melihat interface brief, melihat IP. Bukan dia digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Show IP interface. Nah, di sini ada keterangannya kalau show IP interface itu untuk apa, show IP versi 6 interface brief untuk apa gitu. Jadi the output display all interface, their IP address and their current status, the configured and connect interface should display status of up, protocol of up, anything else would indicate a problem with either the configuration or the cabling. Jadi
Output tersebut menampilkan semua interface alamat IP-nya dan statusnya saat ini yang terbuka. Saat ini interface yang dikonfigurasi dan terhubung seharusnya menampilkan status up dan protokol up. Jika tidak, itu menunjukkan adanya masalah atau konfigurasi cabling pekabelan. Syntax checker, pemeriksa sintaks, mengkonfigurasi interface. Gunakan pemeriksa untuk berlatih mengkonfigurasi antarmuka. Kita lanjut. 10.3 Configure the default gateway, mengkonfigurasi gateway. Oke, di sini mengkonfigurasi gateway pada host. If your local network has only one router, it will be the gateway router and host and switch on your network must be configured with this information if your local network has multiple routers. Jadi jika jaringan lokal kita memiliki satu router, maka router tersebut itu akan menjadi router gateway, dan semua host serta si switch di jaringan kita itu harus dikonfigurasi dengan disinformasi dengan jika if your local network, jika jaringan lokal Anda memiliki beberapa router, Anda harus memilih salah satunya sebagai router gateway default. Nah, di sini ada contohnya. Di dalam contoh ini, jika PC1 mengirimkan paket PC1 mengirimkan paket ke PC2, maka gateway default itu nggak akan digunakan. Nah, sebagai gantinya, si PC1 ini memberi alamat pada paket tersebut dengan alamat IP versi 4 ke alamat IP versi 4 PC2 dan meneruskan paket tersebut langsung ke PC2 melalui switch. Nah, terus di sini juga ada nih, bagaimana jika PC1 mengirimkan paket ke PC3 gitu. PC1 world address akan menggunakan alamat IP versi 4 PC3 untuk mengirimkan paket tersebut, tetapi akan meneruskan paket ke gateway defaultnya, yaitu antarmuka, yaitu interface G00 interface router 1, yang dimana router menerima paket tersebut dan mengakses tabel routingnya untuk menentukan bahwa G001 adalah interface keluar yang tepat berdasarkan alamat tujuan. Router 1 kemudian meneruskan paket tersebut melalui interface yang sesuai untuk mencapai PC3. Kemudian 10.32 default gateway switch. Jadi switch that interconnects client computer is typically a layer 2 device. Switch yang menghubungkan komputer klien biasanya itu menggunakan perangkat layer 2. Dengan demikian, such a layer 2 switch does not require an IP address to function. Jadi dia dengan demikian si switch layer 2 itu nggak perlu memerlukan alamat IP supaya berfungsi dengan baik. Tapi namun maksudnya konfigurasi IP dapat diatur pada switch untuk memberikan akses jarak jauh kepada administrator remote access to the switch. Jadi untuk mengkonfigurasi IP versi 4 default gateway in a switch, use the IP default gateway.
IP address global configuration command. Jadi untuk mengkonfigurasi gateway default IP versi 4 itu pada switch digunakan perintah IP default gateway. IP address that is configured is the IP versi 4. IP versi yang dikonfigurasi adalah alamat IP versi dari interface router lokal yang terhubung ke switch. Nah, di sini menunjukkan kalau administrator yang membuat koneksi jarak jauh ke switch satu di jaringan lainnya. Nah, di contoh ini si administrator itu bakal gunain gateway default gateway untuk mengirim to send the packet the G001 ini interface dari router 1. Jadi router 1 bakal meneruskan paket ke switch 1 melalui interface G00-nya karena alamat IP versi 4 ini adalah sumber paket yang berasal dari jaringan lainnya. Kemudian switch 1 memerlukan gateway default untuk meneruskan paket ke interface G00 dari router 1. Oleh karena itu si switch 1 harus dikonfigurasi dengan gateway default agar dapat membalas dan membangun connection instability in SSH connection with the administrative host. Di sini mengkonfigurasi default gateway, configure terminal. Ini pakai tracer. Oke. Cukup sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.